Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nirita dengan NIM 18233101, Prodi Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi kelima tentang etika dalam pendirian perusahaan. Yang pertama, etika dalam pemenuhan syarat pendirian perusahaan. Cara memasuki dunia usaha, ada 4 cara yang dapat dilakukan untuk memulai suatu usaha atau memasuki dunia usaha, yaitu yang pertama, merintis usaha baru atau starting, yang kedua, memasuki bisnis keluarga, yang ketiga, kerjasama manajemen atau franchising, yang keempat, membeli perusahaan orang lain atau buying. Ada 2 pendekatan utama yang digunakan para wirausaha untuk mencari peluang dengan mendirikan usaha baru, yaitu yang pertama, pendekatan berdasarkan pengalaman, keterampilan, kemampuan, dan latar belakangnya sendiri dalam menentukan jenis usaha yang akan dirintis. Yang kedua, pendekatan berdasarkan kebutuhan pasar, di mana pendekatan yang menekankan pada pengalaman lingkungan tentang kebutuhan pasar ditransfer menjadi peluang-peluang bisnis. Syarat-syarat yang harus Anda penuhi dalam mendirikan suatu perusahaan terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, membuat akte perusahaan ke notaris. Yang kedua, mendapatkan surat keterangan domisili usaha. Yang ketiga, mengurus NPWP perusahaan. Yang keempat, mendapatkan surat keputusan pendirian perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM. Dan yang terakhir, mengurus SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Yang kedua, etika dalam prosedur pendirian perusahaan. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba dan keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, badan usaha adalah lembaga sementara dan perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Ada beberapa alasan pendirian suatu badan usaha. Yang pertama, untuk hidup. Yang kedua, bebas dan tidak terikat. Yang ketiga, dorongan sosial. Yang keempat, mendapatkan kekuasaan. Dan yang terakhir, melanjutkan usaha orang tua. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membentuk badan usaha, diantaranya modal yang dimiliki, dokumen perizinan, para pemegang saham, tujuan usaha, dan jenis usaha. Di dalam pendirian suatu badan usaha, terdapat beberapa fungsi yang akan terlibat di dalam bisnisnya. Yang pertama, manajemen, di mana cara karyawan dan sumber-sumber lain digunakan oleh perusahaan. Yang kedua, pemasaran, di mana cara produk atau jasa dikembangkan, diberi harga, didistribusikan, dan dipromosikan kepada pelanggan. Yang ketiga, keuangan, di mana cara perusahaan mendapatkan dan menggunakan dana untuk operasi perusahaan. Yang keempat, akuntansi, ringkasan dan analisis suatu kondisi keuangan suatu perusahaan. Dan yang terakhir, sistem informasi, meliputi teknologi informasi, masyarakat dan prosedur yang bekerja sama untuk memberikan informasi yang cocok kepada karyawan perusahaan sehingga mereka dapat membuat keputusan bisnis. Yang ketiga, etika dalam pemilihan lokasi pendirian perusahaan. Lokasi perusahaan adalah suatu tempat di mana perusahaan itu melakukan kegiatan fisik. Contoh bentuk lokasi perusahaan adalah pabrik tempat memproduksi barang. Faktor-faktor pokok penentu pemilihan lokasi industri. Yang pertama, letak dari sumber bahan mentah untuk produksi. Yang kedua, letak dari pasar konsumen. Yang ketiga, ketersediaan tenaga kerja. Yang keempat, ketersediaan pengangkutan atas transportasi. Yang kelima, ketersediaan energi. Jenis-jenis lokasi perusahaan. Lokasi perusahaan yang ditetapkan pemerintah, lokasi perusahaan yang mengikuti sejarah, lokasi perusahaan yang mengikuti kondisi ekonomi, dan lokasi perusahaan yang mengikuti faktor-faktor ekonomi. Dan yang terakhir, hubungan etika dalam pendirian perusahaan dengan perpajakan. Ketika etika dikaitkan dengan perpajakan, maka akan banyak pihak yang akan terlibat di dalamnya. Ada 3 aktor utama yang terlibat di dalamnya, yaitu fiskus,
konsultan pajak, dan wajib pajak yang itu sendiri. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka kode etik profesi perlu diterapkan dalam setiap jenis profesi. Itulah penjelasan saya mengenai materi kelima ini. Jika ada salah kata atau kalimat, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.